Shalom, salam dalam kasih Kristus. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Jumat Agung. Mengingat rayakan kematian Tuhan Yesus melalui sakramen perjamuan. Kiranya ibadah yang kita lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberita firman pada ibadah ini disampaikan oleh Pendeta Carolina Hale Montolalo. Saat Yesus duduk makan malam bersama dengan para murid-Nya, Yesus mempersiapkan mereka agar memahami bahwa pengorbanan diri-Nya harus dilakukan untuk keselamatan banyak orang. Di Taman Getsemani, Yesus tetap berserah agar kehendak Tuhan yang terjadi atas diri-Nya. Walau berat untuk dilanjutkan perjalanan menuju kayu salib. Dalam lorong Via Dolorosa, Yesus harus menahan beratnya kayu salib dan perihnya luka di sekujur tubuhnya, menanggung derah tentara Romawi. Di Bukit Golgota menjadi puncak derita Sang Anak Domba untuk menebus derita yang seharusnya kita alami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita datang berbakti dalam sakramen perjamuan pada saat ini. Oleh karenanya, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran agar ibadah ini dapat berlangsung dengan hati yang penuh pujian dan rasa syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita, serta mengangkat pujian untuk menyambut Tuhan. So
Mari saudara-saudara, kita tabiskan ibadah sakramen perjamuan Jumat Agung ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing yang melandasi pemberitaan firman Tuhan hari ini adalah: demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Ibrani 9 ayat 28. Terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa, kami menaikkan ungkapan syukur kepadamu karena kasih setiamu selalu menyertai kehidupan kami. Engkau senantiasa menolong dan menjaga kami sepanjang hari-hari yang kami lalui. Kuasa-Mu Tuhan selalu menopang saat kami bergumul dengan persoalan yang kami jumpai. Namun kami menyadari, kadang bahkan kami sering berlaku tidak setia kepadamu. Tuhan selalu menyertai kami. Namun kami justru mengecewakan hati Tuhan dengan pola hidup cemar melakukan dosa. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, kuduskan kami kembali, agar kembali berpola seperti yang Engkau kehendaki. Di hari Jumat Agung ini, ajari kami Tuhan, agar menghayati dengan sungguh akan karya keselamatan-Mu, dan mampukan kami untuk selalu melakukan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Saudara-saudara, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Sebelum berdoa, kami persilahkan saudara-saudara membuka Alkitab dari kitab Injil menurut karangan Matius pasal 27 ayat 32 sampai ayat 44. Apabila saudara-saudara telah menemukan bahagian tadi, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bersama semua umat percaya di muka bumi, kami bersyukur ya Bapa, karena kasih-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Pengorbanan-Mu di kayu salib, kami peringati bersama semua umat percaya pada saat ini. Bapa di sorga, Bapa di dalam Kristus, di hari raya Jumat Agung, kami rindu agar kami dilawat dan diperlengkapi dengan firman-Mu. Saatnya kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus tercurah bagi kami, agar apa yang kami baca dan kami dengar dapat kami hayati dan melakukannya di dalam kehidupan kami sebagai orang yang mengaku percaya kepadamu. Inilah kami, dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Kami mengundang saudara jemaat berdiri dan mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Hosiana. Firman Tuhan hari ini terdapat dalam Injil Matius 27 ayat 32 sampai ayat 44 yang menyatakan, Yesus disalibkan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali 3 hari, selamatkanlah dirimu. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia, dan mereka berkata, Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah, baiklah Allah menyelamatkan dia. Jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata,
Aku adalah anak Allah. Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat dipersilahkan duduk. Selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah. Turunlah dari salib itu. Saudara, Yesus tergantung di atas salib tidak berdaya. Ia disalibkan bukan karena kesalahannya, tetapi ia disalibkan karena kesalahan kita, kesalahan saudara dan saya. Tergantung tidak berdaya di atas salib untuk menyelamatkan manusia. Namun dia diejek dan dihina oleh manusia yang diselamatkannya. Selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah. Turunlah dari salib itu. Saudara, apakah Yesus tidak bisa turun dari salib? Yesus bisa dan mampu untuk turun dari salib. Tetapi ia bertahan di atas salib. Bayangkan saja ibu bapak dan saudara, apa yang akan terjadi dengan kita manusia andai kata Yesus menerima tantangan orang-orang yang mengejek dia dan dia turun dari salib. Apa yang akan terjadi? Maka yang terjadi adalah kita semua binasa. Dunia binasa. Sebab tidak ada yang menyelamatkan kita. Syukur kepada Tuhan. Dia tidak turun dari salib pada waktu itu. Untuk menyelamatkan dunia ini, Yesus tidak menempuh jalan menang atau jalan mengalahkan orang lain. Tetapi Yesus menempuh jalan kalah, jalan salib, jalan tidak berdaya, jalan diejek dan ditertawakan. Itulah jalan yang tidak mau kita lewati kalau kita jujur, jalan yang selalu kita singkirkan dalam kehidupan kita. Tetapi itulah jalan yang dilewati oleh Yesus Tuhan kita. Ia menelan ejekan pahit itu dengan pasrah. Coba saja kita dengar. Kalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu. Orang lain dia selamatkan, tetapi dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Jelas Yesus direndahkan sampai titik terendah. Dan katakanlah tidak masuk akal. Benar apa yang dikatakan orang yang mengejek dia. Orang lain dia selamatkan, tetapi dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Saudara-saudara, yang diketahui orang-orang ini ialah selamat berarti penyelamatan diri atau menyelamatkan diri sendiri. Pengetahuan mereka tidak lebih dari itu. Yang mereka tahu ialah bagaimana
saya bebas dari bencana. Itu berarti selamat. Bagaimana saya bebas dari tekanan? Bagaimana saya bebas dari penderitaan? Bagaimana saya bebas dari kesulitan dan seterusnya. Mereka tidak pernah tahu konsep tentang pengorbanan kalah. Mereka tidak tahu konsep tentang pengorbanan hancur untuk kebaikan banyak orang. Pemahaman tentang selamat antara orang-orang yang mengejek Yesus dan Yesus ternyata sangat berbeda. Selamat menurut orang yang mengejek Yesus berarti menyelamatkan diri, membebaskan diri dari hukuman, membebaskan diri dari tekanan, dari penganiayaan, dari salib, dari kematian dan seterusnya. Selamat bagi mereka berarti saya bebas, tidak peduli dengan orang lain. Yang penting saya atau keluarga saya selamat, terlepas dari bencana. Itu yang ada di benak kita manusia juga. Tetapi konsep Yesus tentang selamat ialah bukan menyelamatkan diri sendiri, tetapi menyelamatkan banyak orang, menyelamatkan umat manusia. Konsep dunia ini ialah menyelamatkan diri sendiri. Oleh sebab itu, turun dari salib, tidak peduli dengan orang lain. Walau mereka binasa, toh itu bukan urusan kita. Itu yang sering kali terjadi. Sementara konsep Yesus mengorbankan diri, mengorbankan kepentingan sendiri supaya orang lain bisa selamat. Oleh sebab itu, dia tetap tinggal tergantung di atas salib. Apa yang dibuat oleh Yesus adalah sebuah kebodohan dalam pandangan dunia. Dunia yang selalu berusaha menyelamatkan diri sendiri. Tetapi dalam pandangan Kristen, itu adalah sebuah pengorbanan yang sangat mengagumkan. Menghancurkan diri sendiri demi kepentingan banyak orang. Ketika kita berpikir tentang menyelamatkan diri sendiri, Yesus berpikir dan bertindak untuk menyelamatkan banyak orang. Saudara-saudara, orang yang hanya memiliki sejengkal atau katakanlah semeter alat ukur untuk mengukur kehidupan ini, pasti tidak akan mengerti apa itu iman Kristen. Apa itu iman kepada Yesus yang tergantung di atas kayu salib? Iman Kristen tidak berbicara tentang menyelamatkan diri. Iman Kristen tidak berbicara tentang pembebasan diri. Iman Kristen datang dengan sebuah alat ukur yang baru. Tuhan menimbang dan menilai kehidupan ini dalam nilai yang berbeda. Barang siapa yang mau menjadi besar, ia harus menjadi pelayan. Dia harus melayani. Itu jelas. Dalam terang itulah ibu bapak dan saudara, hari ini kita sebagai warga sidi jemaat, kita duduk di sekeliling meja Tuhan, makan dan minum roti serta anggur perjamuan. Itu berarti
kita bersedia menjalani jalan pengorbanan, bersedia hancur seperti tubuh Kristus dan darah Kristus yang tercurah. Menjauh dari jalan menang sendiri, menjauh dari jalan selamat sendiri, atau membebaskan diri dari salib. Tidak mau menolong orang lain. Sebagai gereja, sebagai orang percaya, sebagai warga Sidi Jemaat, kita ambil bagian dalam meja perjamuan Tuhan. Bukan sekedar kebiasaan belaka, tetapi kembali kita diingatkan pada pengorbanan Kristus yang membawa keselamatan bagi kita, bagi banyak orang. Marilah, karena segala sesuatu telah tersedia. Amin. Saudara-saudara, dengarkanlah penetapan tentang perjamuan kudus sebagaimana tertulis dalam Matius 26 ayat 26 sampai ayat 29 yang menyatakan, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku. Demikianlah penetapan tentang perjamuan. Saudara-saudara, perjamuan kudus adalah perintah Yesus Kristus bagi kita, bahwa setiap orang yang telah mengaku iman percaya kepada Yesus Kristus dan telah diteguhkan sebagai warga Sidi Jemaat wajib hadir mengikuti perjamuan kudus. Bahwa roti dan anggur dalam cawan adalah lambang tubuh dan darah Yesus yang telah diserahkan sebagai korban tebusan untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa dan untuk menyelamatkan seisi dunia ciptaannya. Melalui perjamuan kudus ini, kita dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Dengan demikian, persekutuan Tuhan Yesus dengan murid pada perjamuan malam terakhir terus berlangsung sampai penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita semua akan duduk bersama Kristus di perjamuannya. Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus ini sesungguhnya hendak mengingatkan kita kembali pada hidup baru yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai Sang Penebus dan Juru Selamat dunia melalui kata dan perbuatan kita. Demikianlah penjelasan tentang perjamuan kudus. Saudara-saudara, mari kita naikkan doa syukur agung yang akan kita akhiri dengan mengucapkan bersama doa Bapa kami. Kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus, Pencipta dan Raja semesta,
Kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu, sebab kami percaya bahwa roti dan anggur dalam cawan ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Melalui roti dan anggur dalam cawan ini, Engkau mempersatukan kami dengan Yesus Kristus, agar kami beroleh pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal, untuk memaklumkan kerajaan-Mu dan kebesaran pengasihan-Mu bagi dunia ini dan menjadikan kami milik-Mu. Engkau mengangkat semua orang yang jatuh, menegakkan yang tertunduk, memulihkan hati yang hancur. Engkau menghibur yang berduka, membebaskan yang tertindas, dan menghentikan semua badai kehidupan dan pertikaian bangsa-bangsa. Oleh karena itu, bersama dengan semua hamba-Mu, malaikat dan manusia, nabi-nabi, para rasul dan martir, serta seluruh gereja-Mu di segala waktu dan tempat dan di sorga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu dalam nada kebesaran yang tiada hentinya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Kami memuji nama-Mu ya Bapa, karena pemberian-Mu yang paling utama, anak-Mu Yesus Mesias, yang rela disalibkan untuk menebus dan menyelamatkan kami dari cengkraman dosa dan maut, dan yang bangkit untuk membuat kami tak bernoda di hadapan-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu mendiami hati kami, agar kami yang menerima roti dan anggur dalam cawan ini benar-benar menjadi anggota tubuh Kristus di dunia yang saling mengasihi dan melayani menurut teladannya, serta membawa damai sejahtera-Mu kepada segala makhluk. Sama seperti bahan baku roti dan anggur ini yang tumbuh tersebar, kemudian dikumpulkan dan diolah menjadi satu, maka kumpulkanlah kami umat-Mu dari timur dan barat, dan dari utara dan selatan dalam kerajaan anak-Mu Yesus Mesias, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudara jemaat kasih Kristus, sebelum kita menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, marilah berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman.
Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan, bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudara, sakramen perjamuan dilayankan bagi para warga Sidi Jemaat. Saudara-saudara, seperti kita dipelihara dengan roti sorgawi yakni Yesus Kristus, janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur seperti yang kelihatan ini, tetapi marilah kita menerimanya dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Damai sejahtera bagimu. Marilah, karena segala sesuatu telah tersedia. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus. Ambillah, dan makanlah. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan sebagai tebusan bagi keselamatan kita.
Cawan minuman ini yang kita pakai untuk mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah dan minumlah. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk pengampunan dosa dan keselamatan kita. Kita mendengar pembacaan Alkitab dari Yesaya 38 ayat 17. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan. Sebab engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapanmu. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, mari kita naikkan doa syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu karena sebagai warga sidi gerejamu, kami boleh ambil bahagian dalam meja perjamuan Tuhan.
Kembali kami diingatkan pada pengorbanan Kristus yang membawa sukacita dan keselamatan bagi kami. Kami patut bersyukur karena kami percaya itu semua hanya karena kasih dan anugerah-Mu bagi kami. Sesungguhnya kami tidak layak, kami tidak berhak, tapi Engkau yang mengasihi kami dan melayakkan kami. Biarlah kami benar-benar menghayati pengorbanan Kristus dan kami meresponinya melalui peran serta kami dimanapun Engkau menghadirkan kami dengan mengerjakan apa yang baik yang berkenan kepadamu. Di tengah keluarga, di tengah gereja Tuhan, dan dalam kehadiran di tengah masyarakat yang beragam. Bapa di sorga, Bapa dalam Kristus, bersama semua umat percaya kepadamu kami mau bersyukur karena Engkau berkorban bagi kami, karena Engkau mengasihi kami, karena Engkau begitu setia dengan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Siapapun kami, semuanya nyata di mata-Mu. Engkau mengenal kami lebih daripada kami mengenal diri kami. Perlengkapi kami semua dengan tubuh yang kuat dan sehat serta hikmat daripada-Mu. Biarlah kami menjalani kehidupan ini dengan baik dan bertanggung jawab. Bapa di sorga, Bapa di dalam Kristus, ketika kami mengingat rayakan kematian Kristus, kami juga mau berdoa untuk semua mereka yang saat ini dalam keadaan sakit. Tuhan, Engkau tahu mereka yang dirawat di rumah ataupun di rumah sakit, mereka yang menghadapi penyakit apapun juga, mereka yang baru saja dihadapkan dengan gangguan kesehatan atau juga gangguan kesehatan yang berkepanjangan. Bapa, Engkau Maha Tahu dan Maha Kuasa, Engkau adalah dokter kami yang agung dan ajaib. Biarlah Engkau terus beracara di dalam kehidupan mereka lewat alat-alat-Mu dalam dunia ini. Para dokter, perawat, obat-obat, dan peralatan medis termasuk makanan dan minuman. Bapa di sorga, Bapa di dalam Kristus, kami pun juga membawa semua mereka yang dihadapkan dengan berbagai persoalan dan pergumulan. Semua mereka yang menderita, Tuhan kiranya Engkau campur tangan dalam seluruh kehidupan mereka. Melawat juga semua yang berlanjut usia, dan Engkau juga melawat semua mereka yang ditinggalkan anggota keluarga kekasih. Tuhan, Engkau senantiasa kuatkan dan teguhkan percaya mereka kepadamu. Lalu Tuhan, Engkau juga berkarya di tengah-tengah semua tugas dan tanggung jawab kami. Ada banyak juga yang boleh dipromosi di dalam pekerjaannya. Juga ada banyak yang berhasil di dalam pendidikan dan pekerjaan. Juga ada banyak yang boleh bertemu dengan ulang tahun perkawinan, juga bertemu dengan ulang tahun sendiri. Bapa di sorga, Bapa di dalam Kristus, lengkapi sukacita dan kegembiraan mereka, agar sukacita mereka semakin sempurna di dalam Engkau. Bapa pemurah dan penyayang, Bapa di dalam Kristus, Engkau melawat kehidupan pribadi dan rumah-rumah tangga kami dengan semua yang ada di dalamnya. Melawat setiap pasangan suami istri di tengah harapan dan dambaan mereka akan keturunan. Biarlah itu menjadi kenyataan tepat pada waktunya. Engkau melawat akan banyak pasangan suami istri yang mengalami kehancuran. Bapa ingatkan pada cinta kasih-Mu yang agung, agar rumah-rumah tangga tersebut boleh pulih kembali. Bapa di sorga, Bapa dalam Kristus, Engkau menyertai kehidupan rumah-rumah tangga kami dan menyertai semua yang mempersiapkan diri untuk masuk dalam kehidupan berumah tangga. Biarlah mereka boleh mempersiapkannya dengan baik
sehingga rumah tangga yang dibentuk nanti menjadi rumah tangga yang kuat dan kokoh dan diberkati oleh Tuhan. Bapa di sorga, Bapa dalam Kristus, melawat semua yang mencari-cari pekerjaan, tunjukkan pekerjaan yang layak bagi mereka, lewat mana berkat Tuhan mengalir. Sertai semua anak-anak kami dan cucu-cucu kami di dalam mereka menuntut ilmu yang pada saat ini masih dilaksanakan secara daring. Bapa di sorga, sertai semua mereka, biarlah keberhasilan menjadi bahagian mereka. Bapa pemurah dan penyayang, Bapa dalam Kristus, bangsa dan negara kami Indonesia Engkau sertai dan berkati pemerintah dan rakyat Indonesia di mana kami semua ada di dalamnya. Mampukan kami untuk berperan dengan sebaik-baiknya, termasuk di dalamnya menunjang program pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Tuhan, Engkau sertai, Engkau campur tangan. Bahkan upaya-upaya lainnya demi kebaikan bangsa dan negara kami Indonesia, Tuhan Engkau berkenan berkati. Engkau tahu semua yang berniat baik dan berniat tidak baik atas perjalanan bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah Engkau lawat semuanya dengan kuat kuasa-Mu. Bapa di sorga, dalam kerendahan hati kami mohon, selamatkanlah bangsa dan negara kami Indonesia dari hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu Bapa, Engkau menyertai perjalanan gereja-Mu di tanah air kami Indonesia, menyertai perjalanan gereja Protestan di Indonesia bagian barat lebih khusus, Jemaat Gideon Kelapa II. Bapa, Engkau sertai dan berkati kami semua sebagai warga dan sebagai pelayan. Biarlah kami boleh berperan dengan sebaik-baiknya, dengan saling menopang, saling membantu satu dengan yang lain. Belajar dari semua pengalaman yang ada, biarlah kami boleh menimba hikmah yang Tuhan mau sampaikan lewat setiap pengalaman yang kami alami. Bapa di sorga, Bapa dalam Kristus, tak putus-putusnya kami mau bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas berkat-Mu bagi kami, sehingga sakramen perjamuan boleh dilayankan bagi kami semua sebagai warga Sidi Jemaat. Bapa, inilah kami. Dalam kerendahan hati kami mohon ampun atas segala salah dosa kami. Dengar permohonan kami, terima penyerahan diri dan ungkapan syukur kami. Semuanya kami naikkan kepadamu hanya dalam satu nama yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan baginya. Ingatlah pesan Alkitab yang menyatakan, apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian, hingga Tuhan berkenan akan kamu. Imamat 19 ayat 5. Sebelum kita bernyanyi, kami sampaikan bahwa persembahan ibadah, persembahan syukur perjamuan kudus, persembahan persepuluhan, dan persembahan syukur dapat diberikan secara tunai ke kantor majelis jemaat atau kepada presbiter di sektor pelayanan masing-masing, atau melalui transfer bank, atau juga dapat melalui dompet digital yang tersedia. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kasih
Jemaat yang terkasih, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini ya Tuhan, serta urapi yang mengelola supaya menggunakannya sesuai kehendak-Mu dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Amin. Jemaat, kami persilahkan untuk duduk kembali. Warta baca Jumat 2 April 2021. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita mengikuti warta jemaat Jumat 2 April 2021. 1. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Gideon mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Carolina Hale Montolalu yang telah melayani pada ibadah perjamuan kudus Jumat Agung 2 April 2021. Para pelayan, pemandu lagu, organis, dan tim multimedia yang telah mengambil bagian dalam ibadah perjamuan kudus Jumat Agung 2 April 2021. Tuhan Yesus senantiasa memberkati pelayanan Bapak, Ibu, Saudara-saudari. 2. Pemberkatan perkawinan. GPIB Gideon Kelapa II Depok akan melayani pemberkatan perkawinan atas pasangan Saudara Dominikus Septian Hendri Saputro, putra dari keluarga Bapak Henrikus Sumardi dan Ibu Theodora Erni Susilowati, dengan Saudari Destia Lukitasari Pahnael, putri dari keluarga almarhum Dr. Andus Bapak Domingus P. TH Pahnael dan Dr. Anda Ibu Mujidia Setiani, sektor pelayanan Yosua. Pemberkatan perkawinan akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021, waktu 10.00 WIB, tempat GPIB Gideon Depok. Pelayan firman Pendeta John FC Patiasina. Bagi jemaat yang berkeberatan atas peneguhan dan pemberkatan perkawinan ini, dapat menyampaikan keberatannya di kantor majelis jemaat sebelum penggembalaan dilaksanakan. 3. Ulang tahun. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Gideon Kelapa II Depok mengucapkan selamat bertambah usia kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun pada tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan 3 April 2021. Tuhan Yesus memberkati. Untuk informasi keuangan dan lainnya bisa diikuti dalam warta jemaat yang tersedia di website GPIB Gideon Depok. Demikian warta jemaat ini, dan atas perhatian jemaat kami mengucapkan terima kasih. Selamat Hari Jumat Agung dan tetap menjaga kesehatan. Tuhan memberkati. Kami mengundang saudara-saudara berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus telah berkorban untuk kita agar kita memperoleh jaminan hidup kekal, seperti yang disampaikan dalam 2 Petrus 1 ayat 11 yang menyatakan bagi kita, dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kembalilah dalam kehidupanmu dan lakukanlah firman Tuhan, agar Ia menuntunmu sepanjang hidup.
Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.